Mami Poetry komentar tadi apa Iya, postingan? dia bilang Oh, katanya komentar. Berarti semalam berkorban. Gitu, tanda tanya, hashtag bertanya dengan nada lembut. Mami Poetry sayang, semalam Iya, aku berkorban, besok iya. aku berkibar. And then we need to break the cycle, kan katanya gitu. Kalau terjadi berulang, mungkin the universe keep on sending you the same problem until you resolve the problem inside, kan. Heeh. Banyak isu ya, Bo, hidup gue. Gue nggak ngerti loh, selain mungkin BAB isu ya. Eh, Mungkin gue, ini yang lagi trending. Fatherless issue kali gue ya. Nih gue, apa, Father Christmas issue, apa isu nih gue? Gue udah nggak ngerti lagi deh. Semua isu. Pesa, paseo, fatherless, apa, semua ada di gue. Iya, bentar-bentar, itu tisu, bukan isu. Tulang punggung tuh kita, say. Iya, bener. Vertebrata kan kita tuh. Tulang punggung tuh kita, tulang mahda tuh opung. Capek deh. Tulang doli papanya Melani. Nama nama papanya Melanie Dolly, say. Bukan. Lo udah pernah diceritain belum sih? Lucunya Belum. keluarga Melani Ricardo itu? Belum. Nama bapaknya Dolly. Jadi, eh apa namanya, sebelum diketik, dipikir dulu apakah alatnya yang salah atau gimana. Cepet banget anxious, iya. Saya iya banget. Gue mah ngaku aja. Apa namanya, emang gue anxious banget begitu ada sesuatu yang nggak beres tuh langsung kayak gitu. Gitu, teman-teman. Ke psikolog aja, aku lagi nunggu jadwal untuk hipnoterapi sebenarnya. Karena waktu itu ke psikolog sudah pernah. Kayaknya sampai akarnya mesti diberesin sih kalau menurut aku. Selamat pagi dari Duren 3. Halo Duren 3, good morning. Hai. Welcome to Duet Siaran Pagi. Stanley Tucci dengan kearifan lokal. Betul. Mendingan ignoran, kadang-kadang bisa ignoran, kadang-kadang di momen-momen tertentu suka kepengaruh juga sih, gitu. Hai, selamat pagi. Gimana kabar? Enak tidur? Enak. Aku tuh paling suka tidur malam kalau hujan. Kan Oh, kemarin dari jam berapa ya di tempat gue hujan, web jam 6.30 ya, gue udah hujan. oh, 6.30 hujan. Gue nggak sadar lagi kemarin hujan apa enggak. Iya, gue juga sebenarnya nggak hujan, gue di rumah kan sibuk bebenah, sibuk nyiapin baju buat syuting hari ini, buat besok, nyetim di dapur, nimba air, ngitung burung, ngangonin awan. Terus pas dijemput, kok hujan ya gitu. Dijemput siapa? Hah? Dijemput temen gue, Mekong. Oh, Lu kayak ikan lo. Oh. ya kan nanya, ya kan? Iya. Gue udah skip tuh tadi nyetrika, ngitungin burung, nimba air. Gue udah kayak pase ya. Begitu tiba-tiba Pase. dijemput, terus gue berangkat, terus gue mulai gini-gini. Sebentar, ada kalimat yang cukup membuat aku terkesima di sini. Dijemput temen gue. Oh, Mekong di mana semalam kalau boleh tahu nih? Iya kan kok. Mekong ya standar-standar aja, itu aja diulang-ulang Apa ya. tuh? Apa tuh yang diulang-ulang tuh apa? Apa tuh? Aha. Apa tuh yang diulang-ulang tuh? Kan anget-anget gitu nyari soto yang. Oh, Wijaya kayaknya ya, soto Blok M ya. Kudus ya, soto Kudus Blok M ya. Sotonya aja apa campur nasi tuh?
Gue sih nggak makan, Bro. Gue kan nggak makan Oh, lu nggak malam. makan. Oh, manis banget nemenin makan gitu. Siapa orangnya? Gini ya, ini langsung digelar aja ya, yang ya. Ya, Digelar. yo deh, yo dagangannya, yo, yo merapat, yo, yo masuk, yo masuk, yo masuk, yo digelar deh ya, masuk, digelar. yo, Digelar, oke, udah. Gimana nih? Coba. Ini gue cuman mau nyolek aja ya teman-teman, karena gue kecolek banget dengan isi podcast wawancara Diary of a CEO ini. Jadi dia mau wawancarai seorang psikolog, dia bikin survei gitu mengenai loneliness dan hubungan antar manusia. Oke. Oke. Kan karena isi podcastnya 2 jam, jadi kan dia per 30 menit tuh suka beda-beda kan. Ada satu partnya tuh membahas mengenai the loneliness issue. Jadi terus dia bilang, kenapa sih orang zaman sekarang itu research banyak bilang kalau orang-orang pada lonely. Nah terus si pakar ini tuh bilang gini, karena kita itu masing-masing sudah sangat nyaman dengan kehidupan kita. Ya. Jadi to fight our loneliness, sebetulnya my challenge to everyone listening adalah yuk belajar keluar dari zona nyaman masing-masing. Apa tuh maksudnya? Gitu. Dia bilang gini, banyak kan orang zaman sekarang yang gini, ketemu matching sama orang mungkin di aplikasi, atau ditegur orang di tempat fitness, di tempat olahraga, di kantor kenalan sama orang, terus setelah chatting orangnya ngajak ketemu juga gini, aduh gue nggak bisa, kalau di atas jam 9 malam itu waktunya gue istirahat, apalagi weekdays. Gitu. Aduh ini tuh mendingan, ini adalah waktunya gue skincarean jam segini, gue udah mesti bobo gitu. Aduh kalau weekend gue nggak bisa, orangnya Senin sampai Jumat sibuk kerja, kalau ngajak pergi ketemu weekdays, kebalik. Weekdays sibuk kerja, ngajak ketemu weekend nggak bisa. Weekend waktunya aku recharge. Tunggu bentar. Weekend waktunya aku recharge. Tunggu, cacingnya diam dulu. Waktunya aku recharge diri gitu. Gue mendingan istirahat di rumah, maskeran, baca buku apa. Terus si ahlinya tuh bilang gini, Cing, ya cacing. Ahlinya tuh bilang gini, Cing. Saat kesempatan itu datang, masa sih lo nggak mau mengorbankan apa yang jadi zona nyaman lo untuk real human interaction, gitu. Because why? Because we put so much burden into our dream ideal interaction. Ideal interaction itu nggak akan terjadi kalau kita nggak put effort. Gue inget kan omongannya Zola waktu di Duet With, dia bilang gini, lu single, lu pengen punya pasangan, you need to go out. Ingat nggak Zola bilang gitu, you need to go out. Nah nyambung kan itu, iya loh gitu, gue sama teman-teman gue tuh juga suka gitu. Kalau nggak pergi, nggak Bo, jam 8 mah gue udah waktunya di rumah, jam 9 pagi sampai jam 6 sore gue udah capek kerja, jam 8 gue cuma pengen di rumah. Ada yang ngajakin pergi, lo lebih memilih nggak di rumah. Itu adalah zona nyaman lo. Dulu tuh gue gitu loh, Iwat. Apalagi gue si kaku, lo tau dong. 8:30 gue udah harus tidur. Diajak pergi makan jam 9, 1. Gue nggak makan malam, bro. Ngapain gue nemenin lo makan? 2, gue nggak suka kongko-kongko di tempat klub. Ngapain gue ikut lo ke klub? 3, gue mendingan tidur, istirahat. Besok gue punya kerjaan. Gue punya TikTok penting banget buat gue gitu. Banyak gitu-gitunya. Atau Sabtu gitu. Dulu kan gue suka banget tuh Sabtu yoga, Sabtu ikut ini, Sabtu ikut. Lu masih inget kan? Itu it will go down in my history. Gue pernah dating pagi-pagi, dating sama orang. Kenapa? Gue pernah. Lo merepet barusan. Iya. Boleh nggak gue ngomong dikit aja? Boleh deh ngomong deh, Cin. Ya, makasih lo nih ya buat kesempatannya. Mungkin bukan zona nyaman kali ya. Gue nyebutnya rutin.
Iya. Iya, karena kalau zona nyaman tuh definisinya akan agak sedikit berbeda sebenarnya, tapi rutinitas. Dan semakin tua seseorang, orang itu tidak mau merusak rutinitasnya, gitu Tapi ya. kan, Bukan, maksud gue, uh, zona nyaman tuh kalau di gue different definition. Tapi kalau yang lo bilang tadi itu menurut gue rutin, dan itu gue setuju. Semakin tua lo itu semakin nggak mau keluar dari rutinitas lo. Kalau emang udah kayak A sampai Z, A B C D F G H I J, ya nggak boleh tuh G-nya digeser, H-nya digeser, gitu. Nah tadi malam nih ada dari Mami Poetry. Berarti tadi malam berkorban ya, bertanya dengan nada lembut. Yes. Nah, poinnya si psikolog itu human interaction, apapun itu ya, pacaran, pertemanan, human interaction, it's all about compromising and making sacrifices for each other. Menanggapi apa yang lo komentari tadi, rutinitas berarti bukan zona nyaman. Itu juga dibahas sama si psikolog. But then again, kita nih sebagai manusia, we are a creature of habit kan. Di dalam habit kita, habitual activity kita, yang akhirnya kita sebut sebagai rutinitas, kita menemukan kenyamanan kan. Kita merasa hidup kita teratur, kita merasa hidup kita tuh in order, gitu. Nah, gue tuh termasuk orang yang seperti itu. Lu tau lah Iwet, betapa kakunya hidup gue. Benar nggak, Wet? Benar. Tapi bentar, Mami Poetry tuh nanya. Kan dia lagi tadi bertanya dengan nada lembut ya. Nggak kejawab, Kak, katanya gitu. Hashtag bertanya dengan nada lembut. Mami Poetry komentar tadi apa postingan? Iya, dia bilang katanya komentar. Berarti semalam berkorban. Gitu, tanda tanya, hashtag bertanya dengan nada lembut. Mami Poetry sayang, semalam aku berkorban, besok aku berkibar. Jadi, kadangkala kita harus berkorban untuk dapat berkibar. Jadi lu tadi malam nggak makan. Kenapa lo nggak makan? Nyemil apa kayak gitu? Kan gue memang kan nggak disarankan untuk makan malam kan, Wet. Kalau gue makan malam, bentar lagi gue udah mesti ambil darah nih. Dan gue kalau udah sebulan ambil darah tuh gue suka, oke, waktunya kembali on track gitu. Jadi sedapat mungkin bisa sih gue makan cuman protein aja gitu ya. Tapi semalam tuh perut gue penuh gitu. Standar lah Cin, apa sih hidup gue Cin, BAB 3 hari belum kelar Cin. Jadi semalam tuh itu bertanya juga gue sama lo. Kloset udah beres? Dan ternyata kloset gue tuh bisa dipakai. Gimana maksudnya? Cuman gak bisa di flush aja. Oh, sebenarnya kalau lo pakai panci, lo siram bisa. Iya. Oh, cuman masalah nggak bisa di flush aja. Iya, jadi sekarang di kamar mandi gue tuh, gue sekarang punya ember banyak banget. Oh, gue kayaknya akan kirimin lo ke barak militer deh sama Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy! Lu kayaknya, lu tuh bener-bener hitam putih lurus aja gitu menurut gue. Iya kan abangnya bilang gini, untuk sementara jangan dipakai dulu ya Pak. Oke, ya gue nggak periksa dong, pipis bisa nggak, apa bisa nggak gitu. Oh kemarin tuh gue gini, coba kali ya, males nih ke bawah. Oh bisa dipakai, cuman nggak bisa di flush. Oke. Oh, Bo, udah dong, Bo, gue malu loh, Bo. Kemarin tuh gue ketemu orang di mall sama di klub tuh semua orang nanyanya gitu loh, Bo. Kloset udah bener, Kak. Bo. Lo tau kan, jadi sementara kan gue punya ember ya, kan ember gitu harus di flashnya pakai gayung dong, ya. Problem berikutnya muncul, gue nggak punya gayung, Wet. Jadi gue pakai panci. Sementara panci gue tahu kan panci apa? Panci besi tuh yang kan nggak boleh pakai teflon kan? Kan gue sempat ada masanya di mana gue gila kan, nggak boleh teflon, nggak boleh tefal, ya bahaya buat kesehatan. Harus panci besi gitu kan? Gue beli tuh American Swiss itu kan, itu berat sekali loh panci-panci American Swiss. Tiap kali gue mau nyiram itu kan gue berasa kayak weightlifting. Kemarin gue udah beli gayung.
panci ringan sih adanya di Lah, supermarket. kenapa lo nggak belinya gayung? Di supermarket di gue nggak ada gayung, dia jualnya cuma panci buat bikin mie instan gitu. Setelah Ina, di supermarket gue nggak ada. Ini gue cuman ini ya. Ini gue agak sedikit mencoba memahami lo gitu ya. Gue mencoba memahami. Don't get me wrong ya teman-teman ya. Nanti kan gue salah lagi dibilang Mas Iwet tajem banget mulutnya. Mas Iwet gini gitu segala macam. Mas Iwet ngejudge banget. Lo tuh emang harus dijagain sih ketemu sama orang menurut gue. Satu. Maksud gue gini. Lo tuh orangnya nurut dan hitam putih banget gitu. Iya, Bo. Dan menurut gue itu berbahaya buat lo. Iya, Bo. Ya, jadi kalau orang yang lo lihat bahwa oh nih orang bener nih orang pintar nih, gue akan dengerin dia. Iya. Begitu dia bilang ini lo akan, iya aku ikut. Iya. Sementara belum tentu lo kayak gitu dunia, Dev. Memang. Itu salah Iya kan? satu pembelajaran besar dalam hidup gue sih, Wan. Iya, tapi lo keulang terus, Dev. Nah, makanya kita kan a creature of habit. Kesalahan yang sering kita lakukan, if we don't break the cycle, akan keulang terus. Itu sama kayak waktu dulu ya, gue tuh selalu komplain ke teman-teman gue, kenapa sih gue selalu ketemu orang yang aduh jangan tersinggung ya teman-teman sekalian ya. Ini cerita pribadi saya. Kalau itu tidak sama dengan teman-teman ya nggak kenapa-napa. Gue kan selalu bilang gini, gue capek Bo ketemu orang yang nggak punya kerja. Gue capek Bo ketemu orang yang nggak ngapa-ngapain. Rese gitu. Sementara gue nih kan karir gitu. Kalau gue pergi kerja dia ngerasain gue gitu. And then we need to break the cycle kan katanya gitu. Kalau terjadi berulang mungkin the universe keep on sending you the same problem until you resolve the problem inside kan. Banyak isu ya Bo hidup gue nggak ngerti loh selain mungkin BAB isu ya. Mungkin gue ini yang lagi trending fatherless issue kali gue ya. Nih gue father Christmas issue, apa isu nih gue udah nggak ngerti lagi deh semua isu pesa paseo fatherless apa semua ada di gue. Ya, bentar itu tisu bukan isu, beda. Banget hidup kebanyakan isu gue. Tapi kita tuh emang bertolak belakang lo sama gue. Lo orangnya percayaan banget, gue orangnya lo itu percayaan dan sangat dengerin orang. Gue in the other hand gak percayaan sama orang dan gak mau dengerin orang. Iya Bo. Ya jadi kalau gue tuh apa-apa ada orang ngomong ke gue cuman gini dulu, gue diam, gue analisa, begitu gue rasa 3 kalimat gak make sense gue tinggal. Gue dengerin tetap ngeliat muka dia tapi kayak whatever gitu. Sementara kalau lu tuh enggak, begitu ketemu orang gitu ya, tapi ketemu orangnya lu susah. Begitu lu udah ketemu, lu bener-bener langsung oh gitu, gitu, terkesima. Gue tuh ibarat lagu tuh Mariah Carey, Cin. I give my all to love gitu. Iya. Tapi all and all ya, gue tuh suka sekali dengan wawancara podcast itu. Kadang kita tuh, lu ngaku lu kesepian, lu ngaku lu pengen, you miss human interaction, apapun itu ya. Dia bilang gini, gak usah terbeban kalau ketemu orang, akankah ini berujung pada pacaran? Gak usah pikirin itu, minimal kita sebagai human butuh loh human interaction. Kalahkanlah rutinitas lo for human interaction. Ada orang kan gitu kan, gak bisa Cin, weekend itu gue waktunya di rumah, weekend itu gue tuh cuman suka sendirian Cin gitu. Tapi lu kesepian, gimana sih? Dikalahkan dong. Iya. Ada yang bilang tadi kan isu fatherless issue, trust issue. Ada yang bilang satu ayah bilang closetless issue lo tuh. Issue is me deh pokoknya. Issue is me. Tapi ngomongin soal isu ya. Tadi lo sempet mention juga soal fatherless issue. Itu beneran loh. Gak sih? Iya. Apa maksudnya beneran? Pembicaraan itu bener loh. Maksudnya gimana? Gimana maksudnya pembicaraan maksudnya, itu bener? Gue nggak ngarang gitu. Oh iya, betul. Nanti coba kita breakdown ya, karena ini menarik deh. Lo kemarin sempat kepapar nggak sih kontennya Pandemic Talk? Nah,
Ya, jadi kayaknya di Pandemic Talk ada, lalu kemudian di either Volkatif atau Creative Fox, pokoknya yang gitu-gitu deh. Itu juga membahas bahwa kan Indonesia itu, ini backgroundernya ya. Indonesia itu adalah negara nomor 3 dengan fatherless issue. Nomor 3 ya kita? Nomor 3 loh, nomor 3. Nah, menanggapi isu ini, kemudian pemerintah mewajibkan, membuat aturan untuk mewajibkan ayah mengantar anak ke sekolah. Ya, kalau nggak salah wajib 1 hari dalam seminggu gitu. Iya. Gitu ya, wajib nih. Terus gue segala semua dianalisa. Ya, menurut gue percuma kalau lo berangkat ke sekolah nganterin anak lo, tapi lo nya sibuk main handphone. Anak lo diem tidur. Aduh. Bener nggak? Bener nggak? Lo cuma menjalankan kewajiban, ya udah oke disuruh pemerintah untuk ngantar anak ke sekolah. Tapi lo gitu. Iya. Di mobil. Iya. Terus sambil gini, terus gini lagi. Iya, itu present but absent. Nah, maksud gue gini ya, Dev. I'm so sorry to bring this up. Mungkin lo bilang bahwa ada fatherless issue. Tapi fatherless issue lo tuh apa? Gue bilang apa? Fatherless. Kalau fatherless kita nggak punya bulu dong. Oh benar juga. Jatuhnya kayak kayak ayam potong ya. Father and mother, bukan father and mother. What's the matter? What's the matter, ayah daun? Father. Iya. Father. Repot banget. Lu mulai panas. Piwil banget sih. Fatherless issue. Sampai mana tadi ya? We need to be present. Oh, iya, bukan ini. Kalau lo memang tidak ada ayah gitu, ya nggak? Nah, yang lebih sedih itu adalah kalau ayahnya ada, Bo. Iya. Ayahnya ada, tapi nggak ada. Itu yang mengerikan menurut gue. Betul. Terlepas dari kan postingan itu kan di kolom komentar banyak banget ya bergulir diskusinya, katanya kenapa sih di negara kita ini segala sesuatu diselesaikannya hanya dengan simbol. Terlepas dari itu ya, tapi but then again kalau aku menanggapinya sebagai colekan yang positif dalam arti gini, itu kan kayaknya kemarin pas hari pertama anak-anak masuk sekolah tuh kan. Iya. Makanya Inisiasi digulirkan. Yes. Inisiasi itu untuk aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara. Nah, maksud gue gini, terlepas dari itu cuman simbol atau enggak dan benar apa kata lu, jangan cuman nganterin aja but you are not present gitu. We need to go further to the issue. Kita tuh harus nanya loh, emang apa sih pentingnya bagi anak-anak untuk memiliki peran serta aktif dari seorang ayah? Itu yang harus kita. Kadang kan kita nggak mau melakukan because we don't understand the why. Why do we need to do that? Correct. Iya kan? Betul. Nah, ini nyambung sebenarnya nanti gini ya, karena kan fatherless issue itu ternyata efeknya buat anak tuh sangat banyak. Baik laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Perempuan itu yang gue tahu nih, yang gue pernah baca, kalau dia sampai punya isu dengan tidak adanya kehadiran ayah dalam hidupnya, dia bisa terjebak dengan sindrom Prince Charming Syndrome. Prince Charming Syndrome itu apa? Dia craving untuk nyari laki-laki yang bisa melindungi dia, yang bisa bukan menggagahi, bantu, tolong bantu, melindungi. Iya, membuat dia merasa nyaman, membuat dia merasa aman. Dan itu akan membuat dia terjebak dalam sebuah circle toxic. Yes, I agree. Karena kayak nggak pernah beres gitu. Karena kayak bukan dia Prince Charming gue. No, bukan dia Prince Charming gue. No, dia nggak bisa. No, dia nggak bisa. An endless loop of cycle. Correct. Itu buat perempuan.
buat laki-laki beda lagi. Eh, Beda lagi. Ngomongin perempuan ya, kan gue sih sebetulnya juga kayak flashback waktu ponakan gue masih kecil-kecil. Ini juga colekan yang gue lemparkan ke ipar gue gitu ya. You need to be present untuk anak-anak lo harus punya turut andil serta. Kalau teman-teman suka baca, Google deh Psychology Today ya. Tadi pagi aku udah iseng-iseng juga udah pernah bahas. Jadi kalau secara detail untuk anak perempuan, efek ketidakhadiran ayah, a sense of self-confidence, relationship pattern yang Iwat bilang, emotional strength and independence. Banyak kan perempuan-perempuan yang grew up menjadi overly independence atau reliance, terlalu bergantungan, mencari, makanya itu tadi istilah lo, mencari sosok untuk mengayomi gitu. Itu tuh karena the absence of a father figure. Kalau laki-laki apa? Nah, laki-laki nih, question around identity and masculinity. Jadi memang laki-laki itu butuh figur ayah untuk mendapatkan penggambaran identitas sebagai laki-laki. Lalu, ini juga penting banget. Navigating emotions sebagai manusia dewasa. Ternyata itu efek ke laki-laki dan itu Iya. dari bapak dapatnya. Dapatnya dari bapak. Also, sekarang ini relationship and juga trust, Bo, cenderung membatasi diri agar tidak disakiti, terlalu cepat dekat, tapi selalu dipenuhi perasaan takut ditinggalkan. That's me. Karena Iwat kan sebetulnya ya, ini untuk geng duet aja ya. Udah pernah gue bahas juga di podcast Yolo. Gue tuh kan juga sebetulnya nggak menikmati kehadiran bapak gue kan, karena dia meninggal Iya. gue masih kecil sekali kan. Jadi Betul. ada periode di dalam masa tumbuh kembang emas gue yang memang gue tidak menikmati peran ayah. Iya. Ya kan, gue cuman ada peran ibu gue. Begitu ibu gue meninggal, peran orang tua diambil oleh kakek nenek. Nah, papi mami, gue juga bisa merasakan Iwet. Ketika papi mami jadi orang tua, mereka itu berusaha 4 kali lipat untuk memenuhi kuota yang kita ketinggalan. Jadi, waktu gue SD kelas 4, itu kan gue mulai sama papi ya. Ngomongin, makanya kemarin I got teary eyes gitu baca ayah antar anak ke sekolah gitu ya. Gue itu salah satu poin kenapa gue dibully di sekolah gue, karena tiap pagi gue diantar dan ditungguin pulang sekolah sama papi gue di gerbang sekolah, Wet. Iya. Karena buat dia mau make up for lost time. Iya. Iya. Iya kan, dia mau make up for lost time. Iya. Up to a point sampai gue bilang sama papi gue, nggak usah pap, aku sendiri aja. Aku tuh dikata-katain dulu belum kenal istilah dibully ya. Aku diejek-ejek sama teman-teman aku gitu. Udah pap, aku pulang sendiri aja gitu. Baru akhirnya gue dibiarin. Tapi now as an adult I get it apa yang coba ia lakukan. Dia coba memenuhi kuota kekurangan gue itu. True. Ini nyambung. By the way, sebelum gue nyambung ke obrolan selanjutnya, ini nggak, kita ngomong gini ya, fatherless issue itu karena tadi ada yang tulis di kolom komen, aku nggak punya ayah dari kecil kak. Again, bahwa fatherless issue itu bukan hanya pada orang yang ditinggal oleh ayahnya, entah itu karena perceraian atau karena meninggal. Banyak juga orang-orang yang ayahnya ada, tapi presence-nya tidak ada. So, ini buat semua sebenarnya. Gitu ya. Nah, gue lanjut. Yang dilakukan sama papi tadi, Dave, itu nyambung sama apa yang diomongin oleh ayahnya Ahmad Rishad ya. Ada yang tahu nggak sih TikTokers namanya Ahmad Rishad? Jadi Ahmad Rishad ini suka bikin konten podcast tapi berdua sama bapaknya. Oh, kayak Fadil sama papanya gitu. Ini ngobrol. Iya, tapi bukan yang lawak-lawakan ya, bener-bener emang kayak dia sebagai anak laki-laki tuh mencoba mencari jawaban dari ayahnya gitu, kayak soal-soal kehidupan. Yes, so sweet. Ahmad Rishad sama ayahnya rambutnya udah putih semua gitu, terus yang
kumisan jenggotan gitu. Oh, judulnya Nasihat Ayah. Iya, betul, podcast Nasihat Ayah. Nah, di podcast Nasihat Ayah itu nanti gue share deh kontennya. Si Ahmad Rishad ini nanya ke papanya, Indonesia tuh masuk, dia bahas gitu, Indonesia masuk sebagai negara nomor 3 fatherless issue gitu ya. Menurut ayah itu kenapa? Jawaban ayahnya gini. Ayahnya juga pintar sih menurut gue. Jadi dia bilang pertama Dokter, adalah, say. oh ayahnya dokter, pantesan. Itu kata geng duet. Oh, pantesan. Jadi dia bilang bahwa satu, ayah itu dididik untuk tidak boleh menunjukkan perasaan kepada anaknya. Sehingga dia tidak mau terlalu banyak berbicara untuk menunjukkan perasaan atau problemnya dia. Karena di kepalanya dia nggak mau bikin susah. Sehingga itu kebablasan. Dia jadi tidak bisa menunjukkan emosinya dengan bilang, aku sayang sekali sama kamu nak. Menghabiskan waktu sama anaknya, itu tidak dilakukan. Karena apa? Balik lagi, didikannya tidak seperti itu. Sehingga, sama satu lagi, didikan anak laki-laki itu kan selalu dibilang bahwa kamu itu nggak boleh kalah ya. Kamu itu harus selalu nomor 1. Kamu itu anak laki-laki, harus begini, harus begitu. Kamu harus gagah, harus bisa melindungi. Sementara kadang-kadang nih, si ayah ini juga punya perasaan yang pingin didengar sama anaknya, tapi dia takut anaknya nggak bisa. Contoh ya, kadang-kadang ayah suka gini, nak, ayah nggak punya jas hujan. Ini exactly, gue mengquote dari kalimatnya, ayah nggak punya jas hujan. Ini sekarang udah mulai musim hujan. Maksudnya dia kepingin anaknya ngebeliin jas hujan. Harapannya dia, ya udah pak ayah, ya udah pak, nanti aku beliin ya. Itu harapannya dia. Tapi karena saking dianya nggak bisa ngomong, cuman berhenti, ini musim hujan, ayah nggak punya jas hujan, titik. Anaknya kan nggak paham, ayah mau apa. Akhirnya nggak nyambung pembicaraan, dan ayahnya jadi tukan, nggak nyambung. Akhirnya dia diam lagi. You know, those kind of things yang gue bilang ini dia nih akar permasalahannya. I think we need to break the cycle. Ya, tadi ada yang nanya, terus solusinya gimana dengan fatherless issue itu? Solusinya kan sebetulnya gini, inisiasi yang digulirkan oleh postingan Pandemic Talk oleh pemerintah itu adalah, buat aku ya, what we can do. Satu, kalau lu adalah seorang ayah, we need to break this cycle. Kita harus sama-sama menyadari, geng duet, pentingnya kehadiran ayah untuk tumbuh kembang anak lo. Kalau kendang gini kak, kendang tumbuh kendang, dingdang dingdung dingdang, dangdung dingdang dingdung. I agree gitu dengan colekannya Iwat gitu ya, because I see it all the time. I even see it on my brother-in-law gitu ya. Kalau lagi sibuk, kita kan sekarang pekerjaan semua dari handphone ya Iwat. Kalau sedang sama anak-anak, aduh ada aja aktivitas kegiatan yang harus dikerjakan. Tapi luangkan, designated a certain amount of time for intimate moment bersama anak lo, karena mereka perlu itu loh. True. Ya, itu sebagai, itu kalau lu seorang ayah. Kalau lu adalah seorang anak, ya, ini dari Ahmad Rishad itu. Sadari juga, gini kan juga banyak ya Iwet ya, ceritaan teman-teman nih di sosial media yang, aku nggak merasakan cinta dari ayah aku, nggak pernah tuh ayah aku ngomong I love you. Ini yang bahasa cinta setiap orang itu beda-beda sekali. Mungkin orang tua kamu, dalam hal ini ayahmu, nggak pernah ngomong I love you. Bapak lo nggak pernah tuh jemput lo ke sekolah, nganter lo ke sekolah. Tapi coba deh, teliti dan cermati. Pak, mungkin dia mengekspresikan cintanya dia dengan cara yang berbeda. Betul. Ya nggak sih, Wet? Betul. Contoh gitu ya. Lu pulang, lu ngelihat kamar lu dirapihin. Siapa yang ngerapihin? Ayah tadi yang ngerapihin. Betul. Itu ekspresi cinta, Bo. AC lu bocor, berminggu-minggu bocor, lu nggak punya waktu untuk ngebenerin AC lu. Lu pulang, kok AC-nya udah nggak netes, udah nggak bocor? Siapa yang nggak benerin? Ayah tadi panggil tukang AC. Itu ekspresi cinta bapak lu, Bo. Betul. Betul.
betul. Bahwa ekspresi cinta, maksud gue gini ya, ya balik lagi. Kadang-kadang kita tuh dibombardir sama tontonan, sama lagu, sehingga kita membayangkan yang ideal tuh seperti yang kita tonton, seperti yang kita dengar. Sementara ya balik lagi, karena memang si ayah ini dididiknya seperti itu, ekspresi bahasa cintanya tuh bukan yang peluk, bukan yang ngomong I love you, tapi itu tadi tiba-tiba bikinin lo mainan dari kayu bekas misalnya, tiba-tiba yang dia rela nganterin lo setiap pagi ke sekolah bukan hanya karena ada aturan pemerintah. Ya kan? Itu ya memang beda-beda di setiap orang, tapi kita juga sebagai anak nih sekarang gitu ya, yang juga akan menjadi orang tua atau bahkan sudah menjadi orang tua, kayaknya kita harus sadar itu gitu, bahwa jangan dilanjutin. Ekspresi-ekspresi ini tuh harus diungkapkan supaya anak tuh jadi paham gitu. Kayak gue sekarang lihat gitu ya, banyak teman-teman gue yang anaknya kecil-kecil terus menyempatkan waktu buat liburan sama anaknya karena apa? They want to build core memory with the kids. Ya nggak? Yang bener-bener oke, gue harus tahan untuk nggak pegang handphone gue, untuk gue ngobrol sama anak gue, untuk gue nanggepin pertanyaan anak-anak gue. Iya, dan truth be told ya, papi gue itu juga bukan orang yang articulate loh. Dia tuh nggak pernah loh, Wet, I love you, papi sayang. Sama. Enggak, sama. Gitu. Tapi memang dia orang yang sangat permisif. Makanya gue sekarang sangat permisif kan. Dia tuh, gue sampai gede aja ke sekolah tuh digandeng, peluk gitu. Gift gitu ya, dia beliin buku, padahal bukunya gue nggak suka, Bo. Sama satu ya, yang waktu when he passed away, yang akhirnya gue tiap kali ngelihat benda itu gue gini. Gue sekolah zaman dulu ya, gue kan udah tua ya, Bo. Kan gentleman at that era itu kemana-mana masih bawa sapu tangan ya, Iwet. Benar. Iya. Ditetesin pakai kolon. Tiap kali nyampe gerbang sekolah, pasti dia kasih tuh sapu tangannya dia buat ngelap kalau nanti kotor. Gue tuh empatnya setengah mati loh. Dalam hati gue gini, didn't you notice sapu tangan lo tuh nggak pernah gue pakai, selalu kembali bersih, tapi tiap hari kasih. You know, stuff like that. Gue gini, oh itu cara dia bilang kalau dia sayang sama gue. Iya. You know, gitu. Iya. Ini nyambung juga ya, ngomongin bahasa cinta orang itu beda-beda. Gue lihat postingannya Tatler Indonesia. Dia membahas mengenai pertanyaan orang, udah makan belum? Dia bilang kenapa pertanyaan udah makan itu punya arti sentimental yang sangat dalam. Karena food bring comfort. Makan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia butuh makanan untuk bisa hidup. Jadi ketika orang bertanya, udah makan belum? Sebetulnya underlying emotionnya adalah dia peduli, Bo. Gimana kabar lo? I care about you. Makanya gue tanya, are you okay? Have you eaten? Perut lo baik-baik aja? Lo gak masuk angin kan? Lo bisa beraktivitas kan? Gimana keadaan lo hari ini? Itu. Udah makan belum? Dulu kan juga zaman pager yang gue cerita tuh ya, gue empat banget. Yang ditanya tuh itu aja. Udah makan belum? Pulang jam berapa? Gue tuh merasa gini, tiap hari lu nanya itu jawabannya selalu sama, Mam, Pap. Kenapa itu mulu yang ditanya? Now I understand. Itu bahasa cinta orang tua. So us, we need to understand also different kind of love language. Yes. Betul ya, bahwa love language itu tidak melulu hanya lewat ucapan loh, ya, tapi juga bisa dengan tindakan. Cuma mungkin belajar dari pengalaman kita di masa lalu, kadang-kadang kan manusia ada juga yang manusia butuh afirmasi ya. Yes. Dengan ditunjukin kayak gitu tuh apa sih artinya? Mungkin harus diucapin, ini tuh tanda sayang papa sama kamu, tanda sayang mama sama kamu. Ya kan, bahwa mungkin papa nggak bisa kasih banyak, tapi aduh sedih gua kalau ngomong kayak gini. Ganti topik yuk, mau nggak lo?
Tapi gue baca itu tuh kayak ini harus dibahas sih menurut gue. Ya nggak sih? Iya, gue tuh lupa. Gue sebenarnya baca itu postingannya Pandai Iya. Network, terus gue gini, lucu ya gitu, lucu sekali loh Iya. ini gitu. Because I grew up with my papi anterin aku ke sekolah dan Iya. juga jemput ke sekolah, so it strike a chord gitu. Ini kayaknya si Kenzi anak Andre Taulani harus tahu tuh bahwa bapaknya sayang banget sama dia. Kok ke Kenzi anaknya Andre Taulani? Dikirimin papan bunga, tulisannya I love you Kenzi. Andre Taulani itu ada apa sih sama papan bunga? Dia tuh dia hobi banget dah sama papan bunga. Ya itu tanda cinta dia, biarin ngapa sih? Iya, papan bunga adalah selampeknya Andre Taulani, guys. Iya, bener. Kalau lu punya selampe dikasih kolon, dia papan bunga, biarin dah. Iya bener. Tapi nyesek, Bo. Ini dikit lagi kalau lanjutin nangis nih gue. Iya. Kan gue nggak boleh kelihatan lemah depan orang-orang, nggak boleh. Oh. Kenapa? Karena lu avertebrata. Iya, gue kan bukan ikan yang punya tulang belakang. gue kemarin nonton potongannya, gue ngakak bego banget. Mengenai ikan, ada geng duet yang ngirimin artikel ya sampai gue harus buka. Ikan tuh punya tulang belakang. Gue kirimin ya artikelnya, kalau lo baca dah. Iya, Bo. Tulang punggung, Bo, bukan tulang belakang. Tulang punggung tengah dia tuh. Tulang punggung tuh kita, say. Iya, bener. Vertebrata kan kita tuh. Tulang punggung tuh kita, tulang mahda tuh opung. Capek deh. Tulang Doli papanya Melani. Nama papanya Melani Doli, say. Bukan. Lu udah pernah diceritain belum sih lucunya keluarga Melani Ricardo itu? Belum. Nama bapaknya Doli. Bukan. Nama bapaknya tuh siapa ya? Aduh, gue lupa lagi nama bapaknya siapa. Tapi nama Ricardo itu nggak pernah ada dalam akte mereka. Itu udah kapan, say? Say, lu masih inget nggak sih zaman dulu ada artis populer banget Richie Ricardo? Ingat dong. Ingat banget kan? Bapaknya tuh suka Meni Handsome. Bapaknya tuh suka banget sama Richie Ricardo itu. Aduh, red flag nggak sih? Shut up. Terus dia tuh saking ngefansnya, kayaknya bapaknya sama ibunya tuh ngefans banget. Diambillah nama itu sebagai namanya dia. Oh, lucunya. Semenjak itu, karena kalau nggak salah Melani Siahaan dia tuh sebenarnya. Nama lengkapnya Melani itu Agnes Melani Siahaan. Melaninya Melani ya, bukan Ney, bukan. Oh. Aktenya dia itu Agnes Melani Siahaan. Diganti tuh Agnesnya hilang, Siahaannya gone, dimasukinlah Ricardo. Jadilah Melani Ricardo. Wah, sebagai tribute kepada orang tuanya yang suka sama Richie Ricardo. Betul sekali. Oh, Doli itu laki-laki, opung Doli itu opung laki. Opung laki-laki. Ya kan mereka tulang Doli. Oh, kan tulang Doli. Si Karet sama si Chloe kalau panggil kan opung Doli. Oh, oke, cute ya. Aduh, katanya kata geng duet jadi melo. Melo boleh melo ya. Aktivitas kita untuk ngetap jangan lupa, guys. Betul, guys. Ini baru 525.000 loh. Aduh, capek. Gue juga punya bahasan yang gue takut lupa. Gue udah share di grup WhatsApp. Gue mau bahas The Guardian itu juga bikin post, Iwat, mengenai gym etik zaman sekarang. Gue baru kepapar kemarin. Lo kan kalau nggak salah mau bahas ini dari Senin ya, kalau nggak salah ya. Lupa. Terus pas gue ke gym ada yang bawa ini tripod. Ya, tripod tinggi. Ya. Bikin konten. Ya. Bener ya? Arahnya ke situ, bener? Iya. Gitu. Iya. Itu pengen nanya akunnya apa, Mas, biar saya follow, pengen gitu.
kreator nih, influencer nih, Ya, influencer. kayaknya influencer kesehatan, ya. Iya, Iya, influencer gaya hidup sehat, ya. iya. Iya. Anyway ya, gue ngomongin gini tuh, gue tuh juga guilty loh. Ada masanya sebelum, ini Ivan di Fitness Fest jadi saksi. Sebelum orang pada rame YouTube-YouTubean, gue tiap kali nge-gym, gue tuh bawa kamera, bawa tripod, gue ngerekam loh. Terus kita edit, lempar di YouTube. Tapi setelah 3 bulan gue berhenti, karena YouTube gue kagak ada yang nonton. Jadi Dulu belum tahu caranya, ya kan? iya, belum tahu caranya. Belum Ya. tahu caranya. Iya. Era itu gue sampai udah punya tuh staff khusus buat ngedit sama ngupload doang ya. Wow. Era itu way back then. Nggak ada yang nonton, berhenti Gak ada yang deh nonton. jadinya. Ya gue berhentiin lah tuh orang, ya toh. Jadi gue Terus? sih juga guilty sama persis seperti orang-orang itu. Jadi lucu ya Wet ya, karena postingan The Guardian ini kan sebetulnya has been circulating di sosial media diskusinya kan. Banyak yang secara cibiran gitu ngomong, ih rese ya kalau gym jam 5, jam 6 tuh isinya banyak tripod, gitu. Banyak influencer pada mengambil tempat. Terus dirangkum lah oleh The Guardian, gym etik sekarang. Kan diskusinya itu, terganggu dengan tripod, terganggu dengan orang yang mansplaining. Mansplaining tuh yang ngejelasin, oh gerakannya nggak boleh gitu, Oh. harusnya gini. Terus Oke. gym jadi sarana untuk cari teman kencan gitu. Apapun gender yang lo cari gitu. Iya kan, ada yang bilang gini, ogah gue nge-gym gitu, apaan banyak predator, apaan banyak disamperin laki, disamperin cewek. Dibahaslah sama The Guardian ini. Nah gue suka tuh ringkasannya. Jadi etika nge-gym saat ini ala The Guardian, satu, kalau lu pengen ngambil gambar, bawa tripod, kepentingannya apa sih gitu. Kan gini, ada juga orang perlu ngambil video, ngambil gambar karena mereka perlu mengkoreksi posturnya, Wet. Atau lu sebagai seorang influencer, boleh-boleh aja katanya si Guardian ini. Nggak masalah jadi sebenarnya ya. Oke. Tapi lu juga harus ingat, Wet, kalau itu adalah public space. Betul. Pastikan kamera lu tidak mengarah kepada orang lain. Ngerti. Nah, gue nyambung dikit nih. Influencer gaya hidup sehat yang gue kemarin lihat itu ngambil kontennya di pojokan. Biar nggak ada yang lewat-lewat di belakang dia. Dia bener-bener ngambil space tuh di pojok banget ya. Entah dia nggak pede, entah emang dia sadar bahwa dia nggak boleh mengekspos orang lain. Tapi dia bagus. Yes. Oke, Gitu. lanjut. Lu juga harus sadari nggak semua orang pengen mukanya, badannya muncul di sosial media lu, bro. Setuju, betul. Dan lu juga harus tahu timingnya gitu, ya kan? Terus ada juga kan yang suka sekarang nge-live sambil nge-gym. Oh, It's also a thing. It's also a thing. iya. Why ya? Why? I don't- Itu kayak di film Normal Woman. Suaminya kan nge-gym sambil live. Yes. Oke, lanjut. Iya, Lanjut. film Netflix. Iya, Marisa Anita. Marisa Anita. Iya kan? Suaminya Dion. Wiyoko. Aduh, badannya Dion, say. Bagus. Kalau dia nge-live sambil nge-gym, gue nonton loh. Dion tinggal sekomplek sama sepupu gue. Kita main ke rumah sepupu gue aja. Ya gue nontonin aja dia nge-live. Ngapain gue capek amat gue. Ya kali-kali lewat lu bisa jalan sore bareng sama Dion. Opening scene film itu lu udah lihat belum? Udah. Normal Woman. Dion lagi bobo gitu di kasur dari atas. Allah. Indah dong. Lu parah banget lu. Lah ini kan pujian kepada Red Dion. flag lu. Ih, gue mah bukan red flag lagi. Red ocean. Kagak, lu mah Morse flag alias Gua- bendera Morse. Gue nih laut merah.
Ya, itu Terus satu. lanjut. Dua, mengenai berbicara di telepon dan menggunakan musik di gym. Ah, ah, Si ah. Guardian ini bilang, kalau lo ada telepon penting, Mm-mm. boleh angkat telepon. Tapi pastikan lo tidak berbicara keras yang mengganggu orang lain. Ah. Kalau lo mau denger musik, pastikan lo pakai earphone. Itu Hmm. kan juga nyambung ya. Kalau lo mau nge-live, lo mau bikin konten, pastikan suara lo cuman buat lo aja. Oh iya, iya, Iya. iya. Sebenarnya kalau masalah aturan telepon tuh nggak cuma di gym sih ya, di semua tempat ya. Ya, tapi gue setuju, gue setuju. Lanjut lagi. Bicara mengenai noise juga ya, di kolom komentar itu juga jadi pada ngebahas. Also, kan sekarang banyak tuh web gym bro yang kayaknya tuh istilahnya tuh porn sound. Yang kalau abis ngangkat barbelnya tuh Ah, ah. yes. Itu satu. Oh itu porn sound namanya. Yes. Oh, Dua oke. adalah barbelnya kan berat-berat banget tuh. Ah, 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 Banting. Brak gitu. Kayaknya semakin gubrakannya gede tuh. ah, ah, Wah. ah. Hercules. Oke. Not Nggak pleasant. usah. Not pleasant. Oke, People find it disturbing. oke, oke. Gitu. Itu. Terus, shirtless juga dibahas tuh. Share? Shirtless. Oh, buka baju. Yes, gitu. Oh. Itu tergantung gymnya. Ada yang memperbolehkan, ada yang nggak boleh. Di tempat gue nggak boleh. Orang Oke. shirtless. Iya, 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 iya. Tapi di tempat gue Oh. berenang pakai daster boleh, aman. Ya, just to be clear, tiap orang punya peraturan yang beda-beda. Shirtless di gym di tempat gue nggak boleh. Berenang pakai dapur boleh. Pakai dapur, Pakai daster, dapur, pakai daster. pakai daster boleh. Ya, bahkan ada yang berenang pakai sarung, itu juga boleh. Itu tuh lagi jadi pemikiran gue. Sebentar ya. Dikit aja. Gue tuh lagi terganggu banget sama hal-hal seperti itu di apartemen gue. Ya. Gue pikir kan apartemen gue tuh hitungannya medium lah ya, bukan high end apartemen gitu ya. Sementara kan tempat lo tuh harusnya lebih daripada gue. Harusnya nih asumsi gue, ini asumsi ya. Ternyata nggak ngaruh ya, bro. Bro, inang pengasuh yang ngejagain anak-anak bule itu, ya harus nyemplung ke dalam juga dong, bro. Pakai daster lah dia. Yoi bro, udah gitu, kan unit-unit God. kosong itu siapa yang nunggu? Yang nunggu juga Ina-ina ya. Iya, yang nunggu juga kadang-kadang pengen berenang, keles. Ya dia nyemplung lah pakai sarung. Begitu dia berenang ya sarungnya keangkat nutupin muka. Kelihatan dulu Raja Wali. Bingung gue. Emosi. Dia emosi banget. Kalau udah perkara orang berenang pakai daster sama pakai sarung. Ini unpopular opinion. Oh my Bromnya Iwet God. ya. It has nothing with Oh religion. my Karena God. menurut aku tuh gini Iwet. Orang itu bikin baju ada fungsinya. Kenapa baju olahraga harus nempel di badan? Kenapa baju Iya. olahraga? Ada fungsinya loh itu Iwet. Boleh di Iya. Google. Kemarin gue ngelihat ya seorang perempuan Iya. pergi nge-gym Iya. di gym umur pakai lengkap pakaian syar'i Iwet. Iya. Kalau cuman Iya. pakai ketutup aja banyak yang melakukan. Ini tuh Iya. syar'i lu tau kan yang roknya clog, ini yang. Iya. Terus saat dia lagi sesi, Iya. nyangkut nggak menurut lo? Nyangkut. Jatuh nggak menurut lo? Jatuh. Jatuh. Begitu jatuh dia marahnya sama siapa? Sama alat. Iya. Gue Gue cuma gitu. nambahin. Ibu, Iya. lututnya kenapa? Apa-apa? Kenapa? Ayo oke. Gitu. Iya ya nggak apa-apa nih. Alatnya sih sembarangan. Oh. Anyway, ya nggak ke situ. Bentar, gue nambahin sedikit. Lo masih inget gak sih cerita gue waktu gue ke Korea, gue berenang, terus ditegur karena gue nggak pakai tutup kepala. Ingat gue. Jadi memang sepertinya harus ditegesin lagi sih aturan-aturan di tempat publik itu terutama untuk olahraga. Bahwa sekali lagi, kenapa sih ada aturan harus menggunakan pakaian olahraga gitu ya, Proper atau pakaian sport attire. ya, atau bisa dibilang baju berenang
itu karena untuk alasan sanitasi, gitu ya. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua, masalah harus mandi dulu sebelum nyemplung ke dalam kolam renang. Itu juga alasannya sama, untuk alasan kebersihan, gitu. Jadi kayaknya udah harus dihentikan ya berenang menggunakan baju-baju yang tidak pada tempatnya, gitu. Yes, true. Lo bayangin aja, lo lari di atas treadmill pakai rok lock, bahaya apa enggak? Iya, betul. Rok lock semata kaki. Terus lanjut lagi nih ya, gym etik mumpung masih ada waktu. Terlambat masuk ke kelas atau pergi duluan. Kalau kelasnya katanya kelas fitness, rugi, sebetulnya disarankan tidak. Karena lo ketinggalan warm up, lo bisa muscle sprain. Kalau kelas yoga, itu sangat tidak disarankan. Kalau lo mesti keluar cepet, orang lagi meditasi, savasana, lo keluar, lo ganggu. Mendingan lo gak usah ikut sama sekali. Gitu loh. Terus kalau lo pakai alatnya becek, keringet lo harus lap. Iya. Gitu loh. Also, this is important. Mengenai dating etik. Iya. Nggak salah loh, lo berkenalan dengan orang di gym. Itu nggak salah. Tapi lo harus pandai membaca bahasa tubuh orang. Kalau lo ngajak dia kenalan, bahasa tubuh dia terbuka, menyambut ajakan lo, silahkan berinteraksi lah. Tapi kalau lo berkomunikasi sama orangnya merasa terganggu, lo harus respect that person's privacy and space and back off. Gitu. Itu tuh penting tuh. Karena kan banyak juga tuh yang merasa terganggu. Rese gitu. Gitu. Bagus deh postingan Guardian itu tuh kayak menjawab keresahan game culture sekarang ini. Gue sebenarnya nambahin ya. Ngelebarin, bukan nambahin. Ya nambahin juga boleh lah. Apa yang dibahas sama The Guardian itu mengenai etika di gym sebenarnya bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Maksud gue tidak hanya di gym, tapi di semua tempat publik. Bener gak sih, Dave? Karena gini, masalah tadi kan dia bilang, lo mau bikin konten boleh kok di gym, gak apa-apa banget gitu. Tapi pastikan orang-orang yang di belakang lo gak masuk ke dalam frame lo. Karena nggak semua orang mau loh terekspos di sosial media lo. Itu kan sama juga kayak di tempat wisata. Gue tuh kadang-kadang suka, mereka tiba set gitu. Terus gue di bawahnya kayak, ayam gue masuk deh nih ke frame dia. Iya, aku nggak mau ada di gambar. Iya, akhirnya gue yang bergeser. Karena gue pikir ya udah deh ini tempat wisata, kalau gue ngomel-ngomel nanti gue yang salah. Gitu ya, itu satu. Lalu kemudian yang kedua, masalah itu tadi, etika berpakaian di tempat umum. Itu ada aturannya loh. Ada banget aturannya. Gitu. Jadi ya mari kita ikutilah aturan-aturan tersebut supaya kita nggak jadi salah gitu. Ya kan? Kedengerannya ini kita berdua jadi kayak rewel banget sih nih orang dua. Iya. Tapi ini keresahan internasional, globally. Makanya si Guardian itu sampai bikin, iya kan, postingan itu. Lu baca kolom komentarnya deh. Semua orang komentar. Ini international issue ya. Ini this is international. Setelah fatherless issue, lo international issue, yes. Mulai dari closetless issue, fatherless issue, berakhir pada international issue. Gue tuh, aduh, udah nggak ngerti. Lo tuh muntap kayaknya ya kalau udah masalah penggunaan fasilitas publik gitu ya. Iya, gue kesel. Gue pernah menegur tenant gitu, karena dia hire trainer. Dia dan trainernya itu tipe orang yang kalau olahraga berisik, Wet. Ya, ayo, bisa gitu. Gym gue tuh kan kecil sekali, Wet. Terus udahlah mereka suaranya begitu. Mereka kalau olahraga bawa speaker pasang lagu, Wet, dengan playlist. It's my life. It's aduh. Up to a point, gue yang lagi ngedengerin podcast, gue nggak bisa denger podcast gue karena kencang banget. Karena musik kencang. Gue komplain loh.
Iya, 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 iya. Gue Iya, komplain, iya, dan gue iya. nggak komplain ke orangnya, gue komplain ke building management. Tolong ditegur Iya. penghuni yang itu, langsung senyap, bet. Ya, betul, betul, betul. 1 juta likes sudah tercapai pagi hari ini. Terima kasih banyak. Ngomongin internasional ya, ini keheranan sama kekaguman gue ya. Belum jam 8. Kemarin gue syuting Spill the Tea sama Pinkan Mambo, wet. Terus gimana? Gue udah lama kan gak ketemu dia ya. Gue sih seneng ya, dia masih inget gue. Lo kan ada masanya dulu sering banget roadshow off air sama dia. Iya, dia Waktu zaman Ratu kan? Iya, dan ketika dia single sendirian yang dia jadi boneka Jepang itu kan juga gue seneng. Sekarang ini kan gue udah lama gak lihat dia ya. Tapi dia masih inget gue. Nanti lo nonton edisi Spill the Tea itu ya, I could not hide my face loh, Iwat. Gue tuh kayak kan Karen nanya gitu ya. Oke, kalau jadi Pinkan tuh jadi apa nih rencananya menanggapi kita lagi ngomongin apa gitu ya, rencana masa depan. Kan dia jualan donat, Wet. Terus aku nggak tahu dia sengaja apa enggak, karena lo ngomong internasional ya. Dia tuh bilang gini, pokoknya sekarang nyanyi. Kita ngomongin nyanyi, gue nanya, Pinkan, lo nggak kangen bikin album, bikin single lagi, Pinkan, nyanyi? Since lu kan sekarang kalau live tuh suka jualan donat sambil nyanyi. Aku enggak, Kak. Aku tuh sekarang fokus aku adalah pengen jadi pengusaha gitu. Pengen jadi pengusaha yang akan membawa donat aku go internasional. Mohon maaf, bukannya donat emang asalnya dari internasional ya? Enggak, maksudnya merek dia punya. Jadi dia berulang-ulang menggunakan kata-kata internasional. Dia pengen membuat donatnya dia go internasional. Itu gini, lu beneran apa enggak? Tapi mukanya serius loh, Iwat. Dan gue kan gak boleh begitu terhadap mimpi orang ya. Boleh-boleh aja dong dia pengen go internasional. Who am I to judge gitu. Terus akhirnya dia tuh sampai gini, kakak muka kamu kenapa begitu? Kayaknya kamu gak terima banget. Oh enggak, Pinkan, aku kagum aja. Kamu punya cita-cita setinggi langit. Pinkan Mambo. Jadi kalau lo boleh berenang pakai daster dan pakai sarung, Pinkan juga boleh membawa donatnya dia go internasional. Amin. Semoga tercapai cita-citanya. Sudah jam 8, saatnya untuk kita pamit. Terima kasih banyak buat semua. Jangan lupa ditonton kontennya Ahmad Rishad sama Andro Taulani. Oke, bye-bye semua. Besok kita ketemu sama isu yang lain ya. Oga.